Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita akan belajar kembali ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Bersama gereja kita merayakan pesta keluarga kudus. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu pula, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta keluarga kudus kita mendengarkan bacaan Injil yang menjadi dasar belajar ilmu sejati kita tentang keluarga kudus Nazaret, tentang bagaimana kedatangan Yesus dalam seorang bayi yang kecil dalam keluarga Yusuf dan Maria
telah diramalkan dan telah menjadi penantian bagi seorang Simeon dan Hana, dua orang yang saleh yang diberi rahmat oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Mesias itu adalah kabar gembira bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Meski untuk itu Maria yang adalah ibunya diberitahukan oleh Simeon bahwa akan ada suatu pedang yang menembus jiwa Maria sendiri, dan juga dalam perjalanannya Mesias itu akan membangkitkan dan meruntuhkan atau menjatuhkan orang-orang di Israel, dan juga kehadirannya menjadi perbantahan, karena memang itulah harga sebuah kebenaran yang tidak murah tetapi penuh berkah, yang perlu diterima dan diperjuangkan dengan tidak mudah. Saudara-saudariku, tetapi iman Simeon, iman Hana, iman Yusuf dan Maria di dalam menyambut Sang Mesias, meskipun harus dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan, telah membawa mereka kepada kebenaran sejati. Kiranya pada pesta keluarga kudus ini, marilah kita belajar dari orang-orang saleh itu, membangun keluarga kita yang tidak mudah dengan penuh iman, dengan ketaatan kepada Allah, dan memang jalannya berliku tetapi akan penuh berkah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk taat kepada Allah di dalam melaksanakan karya-karya kebaikannya demi kebenaran Sang Mesias sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.